Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Semanten, perkenalkan nama saya Galih Mariska Aprilia. Nama saya Zaki Aljabar Setialaudin. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan skulptur di SMA Negeri 10 Semarang. Nah, pertama-tama saat di SMA Negeri 10 Semarang, kita akan disambut dengan gerbang sekolah yang tepat ada di belakang kita, serta ada pos satpam utama berada di sebelah kiri kita. Zaki mau tanya nih, apa sih fungsi pos satpam itu? Pos satpam itu biasanya yang ditempati oleh satpam yang untuk mengawasi keluar masuknya tamu melalui pintu utama. Mari kita ke tempat selanjutnya. Setelah kita memasuki gerbang, kita akan disambut dengan Taman SMA Negeri 10 Semarang, yang dimana tepat di sampingnya terdapat masjid yang bernama Masjid Umar bin Khattab. Yang biasanya Masjid Umar bin Khattab ini biasa digunakan untuk siswa-siswi SMA Negeri 10 Semarang bagi yang muslim dan kegiatan-kegiatan kerohanian yang lainnya. Mari kita ke tempat selanjutnya. Setelah dari masjid, kita akan bertemu dengan parkiran siswa, yang dimana parkiran ini bisa digunakan untuk kelas 10, 11, dan 12, yang dimana bisa memarkirkan motor maupun sepeda. Nah, setelah dari parkiran, mari kita melihat-lihat ke tempat selanjutnya. Nah, setelah kita dari parkiran siswa, kita akan bertemu dengan kolam lele, yang dimana kolam lele merupakan salah satu kewirausahaan SMA Negeri 10 Semarang yang berkolaborasi dengan Universitas Diponegoro. Nah, di sini terdapat 6 kolam lele yang biasanya digunakan oleh siswa-siswi SMA Negeri 10 Semarang untuk berwirausaha. Nah, kolam lele tersebut dikelola oleh ekstrakurikuler, yaitu kewirausahaan. Nah, kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Nah, di sebelah kiri kita terdapat gudang PKWU dan ruang Paskibra. Mari kita ke ruangan selanjutnya. Selanjutnya di samping kita terdapat ruang musik, yang dimana ruang musik ini telah dialihkan menjadi gudang. Nah, untuk ruang musik yang baru terdapat di dalam gedung sekolah. Mari kita ke ruangan selanjutnya. Nah, sekarang kita ada berada di ruangan greenhouse. Nah, di sini biasanya untuk menyimpan tanaman-tanaman hijau yang dikelola oleh siswa-siswi SMA Negeri 10 Kota Semarang. Keluar dari greenhouse, kita langsung disambut dengan taman dan ruang multimedia. Nah, Zaki, apa sih fungsi ruang multimedia? Nah, biasanya ruang multimedia digunakan untuk pertemuan-pertemuan penting maupun acara penting yang dilaksanakan oleh sekolah. Nah, di samping ruang multimedia terdapat 2 kamar mandi yang bisa digunakan siswa-siswi SMA Negeri 10 Semarang. Nah, setelah melewati 2 kamar mandi di belakang multimedia, kita telah sampai di bagian paling belakang sekolah, yaitu kantin. Pasti teman-teman sudah tahu apa itu fungsi kantin. Sekarang di SMA Negeri 10 Semarang memiliki berbagai jenis makanan dan minuman di area kantin. Salah satunya geprek, soto, nasi goreng, dan lain sebagainya. Di sebelah kantin terdapat bangsal kesenian. Biasanya digunakan untuk ekstrakurikuler seni tari tradisional dan sebagainya. Nah, di bangsal kesenian ini satu gedung dengan bis sekolah SMA Negeri 10 Semarang. Selanjutnya kita akan melihat ruangan berikut ini. Tepat di belakang kita terdapat rumah dinas SMA Negeri 10 Semarang. Rumah dinas itu fungsinya untuk apa sih, Li? Nah, rumah dinas SMA Negeri 10 Semarang digunakan untuk kepala SMA Negeri 10 Semarang beristirahat. Selanjutnya kita akan mengecek ruangan sebelah. Kuy. Oke, tepat di belakang kita juga terdapat lobi sekolah. Nah, biasanya lobi sekolah ini digunakan untuk akses masuk tamu dan bisa juga untuk menyambut tamu yang masuk di SMA Negeri 10 Semarang ini. Di sini terdapat taman kecil yang tepatnya letaknya di samping gedung SMA Negeri 10 Semarang. Mari kita lanjut ke tempat selanjutnya. Tepat di belakang kita terdapat gerbang kedua SMA Negeri 10 Semarang atau gerbang samping. Di sampingnya terdapat pos satpam kedua yang biasa digunakan untuk satpam mengawasi
keluar masuknya tamu melalui pintu samping. Lalu di sampingnya terdapat parkiran guru dan karyawan SMA Negeri 10 Semarang. Mari kita ke tempat selanjutnya. Udah sampai nih kita di gedung baru. Kebetulan saya barusan keluar dari kelas 12 IPS 3. Nah, di samping 12 IPS 3 terdapat toilet siswa putri. Mari kita ke tempat selanjutnya. Lanjut, tepat di belakang kita terdapat 4 kelas, yaitu 12 IPS 2, 12 IPS 1, 12 IPB, dan 12 MIPA 4. Nah, mari kita ke lantai 2. Kita sudah sampai di lantai 2. Untuk ruangan pertama, kita bertemu di kelas 12 IPS 4. Mari kita lanjut ke kelas selanjutnya. Di sebelah kanan kita terdapat kelas 12 MIPA 1. Untuk ruangan selanjutnya, kita bertemu di kelas 12 MIPA 2. Mari kita lanjut ke ruangan terakhir. Nah, di kelas terakhir ini merupakan kelas 12 MIPA 3. Nah, tadi kita sudah keliling sekolah bagian luar. Selanjutnya, kita akan keliling sekolah bagian dalam. Ayo. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Riswa Irwina. Dan saya, Kolona Filudin. Nah, kali ini kita akan melaksanakan skulptur lantai 1 sekolahan kita. Nah, di sebelah kiri kita sudah ada ruang guru. Para siswa masuk ke ruang guru pastinya nih lewat pintu depan. Nah, di ruangan selanjutnya ada ruang tata usaha. Ruang tata usaha itu untuk apa sih, Kolon? Nah, di dalam ruang tata usaha berisi para karyawan-karyawan sekolah yang mana mengurusi administrasi sekolah. Nah, setelah dari ruang tata usaha, kita menuju ke lobi sekolah. Nah, lobi sekolah kita terletak di sebelah selatan. Nah, di lobi sekolah kita juga ada ruang kepala sekolah kita. Let's go! Nah, di samping saya ini udah ada ruang data. Nah, ruang data itu buat apa sih, Kolon? Nah, di dalam ruang data ini tempat para berkas-berkas sekolah yang akan ditumpuk. Kemudian, sebagai pengatur web sekolah kita, teman-teman bisa cek web sekolah kita di sini. Oke, di samping saya ini sudah ada ruang asisten, yaitu ruang wakil kepala sekolah. Nah, di dalam ruang wakil kepala sekolah terisi oleh beberapa wakil kepala sekolah dan beberapa wakil yang lainnya, serta beberapa guru yang sederajat lainnya. Contohnya seperti wakil kurikulum dan wakil kesiswaan. Nah, kita sudah sampai di ruangan ke-6. Nah, di ruangan ke-6 itu ruangan apa sih? Ruang meeting. Nah, di dalam ruang meeting terdapat barang-barang inventaris sekolah dan para pengurus sekolah sebagai pembiayaan dalam bentuk BOS maupun BOP. Nah, selanjutnya kita sampai di ruang agama Kristen dan Katolik. Yuk lanjut. Nah, di sini ada ruang laboratorium fisika, kimia, dan biologi yang dialihfungsikan menjadi ruang kelas dikarenakan ada renovasi. Nah, sudah sampai nih di ruangan MPK dan OSIS. Biasanya ruangan ini digunakan untuk rapat dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, teman-teman sudah sampai di ruang pramuka. Dan berikut merupakan salah satu kamar mandi yang ada di lantai 1. Berikutnya ruangan BK. Biasanya digunakan untuk konseling siswa, mengambil jurnal, dan kegiatan lainnya. Nah, kalau teman-teman sakit pastinya ke ruang UKS. Nah, mari kita lihat fasilitas ruang UKS SMA Negeri 10 Semarang.
Dan ruangan yang terakhir ada di lantai 1, yaitu ada koperasi siswa. Nah, di koperasi siswa menyediakan jajan-jajan yang pastinya lebih menarik daripada kantin. Kemudian ada juga peralatan siswa, tentunya seperti alat tulis maupun dasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Perkenalkan, nama saya Satrio Reksi Putra Sasminto dari kelas 11 IPS 1. Dan saya Putri Miranti dari kelas 11 MIPA 1. Pada kali ini kita akan memandu kalian semua untuk Melihat isi lingkungan SMA Negeri 10 Semarang di lantai 2. Uy. Nah, untuk ruang pertama yang akan kita kasih lihat nih ke kalian yaitu kelas 11 IBB. Apa sih Kak Satrio kepanjang dari IBB? Nah, untuk kepanjangan dari IBB sendiri yaitu kelas ilmu, budaya, dan bahasa. Nah, untuk kelas budaya bahasa ini ada di ujung lantai 2. Langsung saja kita bergeser ke ruang sebelah IBB. Ini ada apa sih kira-kira? Langsung aja. Nah, Wow, ternyata di sebelah ruang IBB ini ada Toilet. Kayaknya toilet ini eksklusif ya buat IBB ya? iya dong. Mengingat di sebelah itu udah nggak ada ruang kelas lagi sih. Bener gak sih? Iya. Kalau mau tahu ruang sebelah itu apa, langsung aja yuk. Mas. Jalan. Nah, ternyata sebelah toilet itu ada lab komputer. Nah, di ruangan atas ini ada 3 lab komputer, yaitu ada lab komputer 3, 2, dan lab komputer 1. Nah, biasanya lab komputer ini digunakan untuk para olimpiade. Contohnya seperti kemarin waktu KSN itu menggunakan ruangan komputer atas, dan bisa juga biasanya ruangan lab ini digunakan untuk kakak-kakak yang akan melaksanakan ujian. Nah, untuk lorong pertama ini kita bertemu dengan kelas. 11 IPS 1. Untuk ruangan yang ada di sebelahnya, kita lanjut aja. Nah, untuk ruang sebelahnya itu ada Kelas 11 IPS 2. Dan untuk sebelahnya lagi ada ruang kelas 11. IPS 3. Jadi antara kelas 11 IPS 1, 2, dan 3 itu letaknya tidak terlalu jauh. Untuk ruangan yang berikutnya lanjut. Wah, ternyata ada toilet nih. Oke, toilet ini sebagai pembatas antara ruang kelas IPS 3 dan ruang kelas. Berapa, yo? Mau tahu? Mau tahu? Oke, kita lanjut aja. Nah, untuk bagian kanan ini ada tangga, tapi tangganya sudah direnovasi Iya, ya, Pak. benar. Jadi kita lanjut aja ke ruangan yang berikutnya. Nah, untuk ruangan yang berikutnya itu ada kelas berapa ya, Kak? Untuk ruangan berikutnya itu ada kelas 11 IPS 4. Dan untuk sebelahnya ini kelas berapa, Kak? Untuk kelas sebelahnya itu ada kelas IPA 1. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, untuk ruangan yang berikutnya itu ada kelas 11. IPA 2. Jadi untuk kelas 11 IPS 4, 4, IPA 1 dan IPA 2 itu sedang tahap renovasi ya, Kak. sedang dalam tahap renovasi. Dan untuk kelasnya digeserkan atau dipindahkan ke ruangan yang selanjutnya. Mau tahu nggak nih kelasnya dipindah di bagian mana? Oke, langsung aja. Nah, di bagian lantai kedua ini juga terdapat sudut pojok baca. Dan juga terdapat 3 tangga. Tangga yang pertama tadi, Ya, tangga yang di sebelah kelas 11 IPS 1. tangga yang kedua tadi sedang Yang sedang direnovasi. direnovasi. Dan tangga yang ketiga berada di dekatnya sudut pojok baca. Untuk yang berikutnya lanjut aja. Nah, untuk ruangan yang berikutnya adalah ruang perpustakaan. Mau tahu isinya? Langsung Yuk, aja.
Nah, untuk yang tadi penasaran kelas 11 IPS 4, IPA 1 dan IPA 2 dipindah kemana? Nah, jawabannya adalah dipindah di sebelah ruang perpustakaan. Untuk ruangan yang pertama ini adalah kelas IPS 4. Untuk ruangan yang berikutnya, penasaran? Ayo ikuti. Nah, untuk ruangan yang berikutnya adalah ruang kelas IPA 1. Nah, ruang IPA 1 ini kelas saya, sama seperti Kak Satria tadi dari ruang kelas 11 IPS 1. Untuk selanjutnya, ayo ikuti lagi. Nah, untuk ruangan kelas yang terakhir adalah ruangan kelas IPA 2. Ruang kelas IPA 2 ini terletak di bagian pojok ya Kak, sama seperti kelas kayak IBB tadi. IBB tadi. Nah, di lantai 2 ini juga ada kelebihannya ya. Iya. Kita bisa melihat apa nih Kak Satria? Bisa melihat pemandangan SMA Negeri 10 Semarang dari lantai 2 ini. Ya, view-nya sangat bagus banget Iya ya, apalagi dong. kalau sore, pagi hari itu Wah. vibe-nya enak banget. Sekian Sekian tur tur dari dari kami kami di di lantai lantai 2. Bye-bye. Nah, itu tadi Sobat Semanten, kalian telah menyaksikan Skultur SMA Negeri 10 Semarang. Salam hormat dari kami, saya Zagal Jabar Sialaudin. Dan saya Gali Mariska Aprilia. Sampai jumpa Sobat Semanten.